Wilayah Boyolali memang kaya dengan benda peninggalan purbakala. Salah satunya batu yoni di pemakaman umum Dukuh Bodean Desa Dukuh Kecamatan Banyudono, Boyolali. Setidaknya ada 3 yoni di makam yang berada di sisi barat pemukiman warga. 1 yoni berukuran besar dan 2 lainnya berukuran lebih kecil. Uniknya, yoni tersebut dalam posisi terbalik. Yoni pertama berukuran panjang kali lebar 160 cm. Kondisinya pada tubuh yoni dilubangi. Entahlah kenapa yoni ini kok dilubangi, dan ada bagian yang rompal. Yoni kedua berukuran 90 kali 90 cm. Di dekat yoni kedua terdapat nisan kuno dan beberapa komponen jirat makam yang terbuat dari batu putih. Yoni ketiga berjarak kurang lebih 100 meter dari kedua yoni tadi. Yoni ketiga berada di halaman rumah warga dan berukuran relatif sama dengan yoni kedua. Kondisi yoni ketiga ini relatif utuh. Adanya temuan ketiga yoni, namun tidak diketemukan lingga. Entah masih terpendam di bawah yoni pertama atau terkubur di sekitar rumah warga. Temuan lainnya adalah bata kuno yang tersebar di area makam umum hingga sekitar rumah warga. Bahkan juga ada yang masih tertata rapi. Ini membuktikan bahwa bangunan candi yang pernah berdiri di sini dibangun menggunakan bahan bata merah. Yoninya saja sangat besar, apalagi bangunan yang pernah berdiri di sini. Saat warga menggali makam untuk memakamkan orang yang meninggal, warga sering menemukan bata kuno yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan bata merah yang dibuat di era modern saat ini. Di era masa klasik, bangunan yang dibangun menggunakan bahan bata merah tidak hanya di masa kerajaan Majapahit, yaitu sekitar abad 14 hingga 15 Masehi. Namun bisa lebih tua, bisa jadi situs ini peninggalan yang berasal dari abad ke-9 Masehi. Dilihat ukurannya dan kekerasan bata kuno. Sama seperti bata kuno yang terdapat di Candi Retno, Candi Abang, dan lain-lain. Candi berbahan bata di Jawa Tengah sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Bahkan lebih tua dari Borobudur, seperti temuan Candi Bata Balekambang di Batang, Jawa Tengah, yang berasal dari pertengahan abad ke-7 Masehi. Penggunaan bata merah untuk candi umumnya di Jawa pada periode abad ke-7 hingga ke-15, bersamaan dengan batu andesit, menandakan perkembangan teknik konstruksi candi di era kerajaan Hindu-Buddha awal di Jawa. Penemuan Candi Bata Balekambang di Batang dan candi-candi bata di Jawa Timur menunjukkan penggunaan bata merah sudah masif pada masa ini, bahkan sebelum era Mataram kuno yang lebih dikenal. Situs-situs bata di Jawa Tengah, seperti yang ditemukan dekat Borobudur yaitu situs Samberan, juga diperkirakan sezaman dengan Candi Borobudur peninggalan abad ke-7 hingga 9 Masehi, membuktikan toleransi beragama dan beragamnya material candi. Secara umum, pembangunan candi di Jawa, Sumatera, dan Bali menggunakan bahan bata merah atau batu andesit. Bahan material bangunan pembuat candi bergantung kepada lokasi dan ketersediaan bahan serta teknologi arsitektur masyarakat pendukungnya. Candi-candi di Jawa Tengah menggunakan batu andesit, sedangkan candi-candi pada masa Majapahit di Jawa Timur banyak menggunakan bata merah
Demikian pula candi-candi di Sumatera seperti Biaro Bahal, Muaro Jambi, dan Muara Takus yang berbahan bata merah. Bahan-bahan untuk membuat candi antara lain batu andesit, batu bekuan vulkanik yang ditata membentuk kotak-kotak yang saling kunci. Batu andesit bahan candi harus dibedakan dari batu kali. Batu kali meskipun mirip andesit, tetapi keras dan mudah pecah jika ditata sehingga sukar dibentuk. Batu andesit yang cocok untuk candi adalah yang terpendam di dalam tanah sehingga harus ditambang di tebing bukit. Batu putih atau tuf adalah batu endapan piroklastik berwarna putih, digunakan di candi pembakaran di Kompleks Ratu Boko. Bahan batu putih ini juga ditemukan dijadikan sebagai bahan isi candi, di mana bagian luarnya dilapis batu andesit. Bata merah dicetak dari lempung tanah merah yang dikeringkan dan dibakar. Candi Majapahit dan Sumatera banyak menggunakan bata merah. Stuko, yaitu bahan semacam beton dari tumbukan batu dan pasir. Bahan stuko ditemukan di Percandian Batu Jaya. Bajra lepa, yaitu bahan lepa pelapis dinding candi, semacam plaster putih kekuningan, untuk memperhalus dan memperindah sekaligus untuk melindungi dinding dari kerusakan. Bajra lepa dibuat dari campuran pasir vulkanik dan kapur halus. Konon campuran bahan lain juga digunakan seperti getah tumbuhan, putih telur, dan lain-lain. Bekas-bekas bajra lepa ditemukan di Candi Sari dan Candi Kalasan. Kini pelapis bajra lepa telah banyak yang mengelupas. Beberapa candi diduga terbuat dari kayu atau memiliki komponen kayu. Candi kayu serupa dengan Pura Bali yang ditemukan kini. Beberapa candi tertinggal hanya batu umpak atau batur landasannya saja yang terbuat dari batu andesit atau bata, sedangkan atasnya yang terbuat dari bahan organik kayu telah lama musnah. Beberapa dasar batur di Trowulan Majapahit disebut candi, meskipun sesungguhnya merupakan landasan pendopo yang bertiang kayu. Candi Sambisari dan Candi Kimpulan memiliki umpak yang diduga. Candi induknya dinaungi bangunan atap kayu. Beberapa candi seperti Candi Sari dan Candi Plaosan memiliki komponen kayu karena pada struktur batu ditemukan bekas lubang-lubang untuk meletakkan kayu gelagar penyangga lantai atas, serta lubang untuk menyisipkan daun pintu dan jeruji jendela. Dari analisis temuan di situs Bodean ini, menunjukkan bahwa bangunan yang pernah berdiri di situs ini tidak hanya satu bangunan saja, melainkan kompleks candi yang terdiri dari candi utama atau candi induk, candi perwara, dan candi apit. Situs ini digunakan secara berkelanjutan dari era Hindu-Buddha, era Islam, dijadikan makam, hingga era modern yang berubah menjadi makam umum. Demikianlah ulasan tentang situs Bodean. Semoga menambah wawasan dan mengembangkan rasa bangga terhadap kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.